Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art. Di video ini kita akan membahas cara memperbaiki motif dirty puring yang kurang bagus atau bahkan hasilnya tidak sesuai harapan karena kesalahan atau sesuatu hal yang mengakibatkan motif dirty puring tidak sempurna atau bahkan tidak sesuai ekspektasi. Ini papan meja yang akan saya dirty puring. Lumayan gede untuk ukurannya 1 meter kali 2 meter 40 dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Untuk pengaplikasiannya, saya memakai epoxy clear coatingnya Durvolle DPX 3100. Produk ini sangat bagus dan minim bubble. Ini saya membuat warna dari pigmen warna primer dan warna putih untuk mendapatkan warna yang kita inginkan dalam pembuatan motif dirty puringnya nanti. Kita tuang base-nya atau epoksinya. Setelah itu hardener dan pigmen pewarnanya. Untuk pigmen pewarnanya saya juga menggunakan produk dari Durvolle, jenis pigmen pasta yang solid. Saya kasih pigmen warna putih. Kemudian saya akan kasih pigmen warna kuning untuk mendapatkan warna putih gading. Saya tambah warna putih karena terlalu kuning. Kemudian kita aduk sampai rata. Langsung kita tuang saja. Kita ratakan pakai kapi untuk mempercepat proses pemerataannya. Saya sisakan di cup untuk epoksi yang sudah kita mixing dengan kita kasih pewarna pigmen yang sudah kita buat untuk pembuatan motifnya. Di sini video akan jeda atau lompat karena saat saya pembuatan motif saya mendapatkan kabar bahwasannya orang tua saya koma dan saya harus segera membawa ke rumah sakit. Dan ini hasilnya tidak sempurna karena diteruskan oleh istri saya. Hanya di hair dryer dan dibuka lakban pada bagian edgingnya. Tentunya saya harus dirty puring ulang dan membuat atau memperbaiki kembali motifnya. Saya amplas memakai amplas grade 400. Berikutnya kita bersihkan saja
dari debu yang ada bekas amplasan. Ini bagian bawahnya, karena sudah bagus saya amankan, saya tutup dengan koran. Kemudian saya coating ulang. Dan untuk coating yang kedua, ini tidak sebanyak yang pertama untuk volume epoksinya, sehingga kita mendapatkan motif yang bertumpuk nantinya antara motif yang pertama dan motif pembuatan yang kedua. Karena coating yang kedua tidak setebal yang pertama, sehingga motif yang pertama masih terlihat transparan. Dalam pembuatan motif yang kedua, saya tumpuk saja dengan motif yang pertama. Saya timpakan saja di atasnya. Kita torch untuk menghilangkan sisa bubble yang masih ada. Tunggu sampai time gel, kurang lebih 25 menit. Setelah itu kita lepas lakban penahan bagian samping agar epoksi turun ke bagian edgingnya. Dikarenakan medianya yang cukup lebar, sehingga epoksi yang kita tuang lebih banyak. Ini saya lakban atau saya solasi untuk penahannya 2 lapis. Kita bantu pakai tangan untuk meratakan epoksi yang jatuh ke bagian edgingnya. Kemudian kita tunggu sampai kering. Untuk finishingnya saya akan spray memakai PU akrilik yang gloss, produk dari Durovole juga, DPC 3000, agar lebih tahan gores, tahan terhadap kimia rumah tangga, dan tentunya untuk produk PU akrilik ini non yellowing. Rasio perbandingan 4:1:2, 4 untuk base-nya, 1 hardener, dan 2 untuk thinnernya. Spray pertama vertikal dan horizontal. Ini spray gun saya terlalu kecil karena yang gedean lagi bermasalah.
Ini saya lakukan sebanyak 2 kali. Berikutnya saya amplas memakai amplas grade 400. Selanjutnya saya spray yang kedua. Kemudian saya amplas memakai grade 800. Baru naik ke poles. Untuk bahan polesnya saya memakai Menzerna yang 1000, 2400 dan 3800. Untuk yang Menzerna 1000 fungsinya untuk cutting, untuk menghilangkan swirling atau goresan-goresan halus. Dan Menzerna 2400 sebagai polishing, serta yang 3800 untuk finishing. Detail amplas poles sudah pernah saya buatkan tutorialnya. Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Sudah mulai terlihat yang dipoles dan yang belum dipoles. Dan ini masih polesan yang pertama. Kita poles sampai selesai. Untuk hasil yang lebih maksimal atau untuk grade yang premium, kita spray sebanyak 2 kali, dan sekali spray kita 4 lapis. Vertikal horizontal, vertikal horizontal, kemudian kita amplas pakai grade 400, kemudian kita spray lagi seperti yang pertama. Baru kita amplas pakai grade 800. Setelah itu baru naik ke poles. Dan inilah hasilnya.
perbaikan dari kesalahan dalam pembuatan motif marmer bertumpuk. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam belajar bisa.